Hai semua, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 11 prinsip komunikasi. Kayak ada yang kurang. Oh ya, mau kenalan gak nih sama nama-nama anggota kelompok ini? Mau. Gaskan! Nah, di anggota kelompok ke-6 ada 7 orang nih. Yang pertama ada Muhammad Ihsan, yang kedua Jocelyn Ivory, yang ketiga Aditya Putra, yang keempat Yaya Olivia, yang kelima Cecilia Tandrivista, yang keenam Satrio Dito, dan yang ketujuh Muhammad Hanif. Pendahuluan. Prinsip adalah pedoman yang diyakini atau dipercayai untuk bertindak. Para pakar komunikasi mengatakan istilah terkait dengan prinsip komunikasi ada yang menyebutkan sebagai karakteristik ataupun sebagai asumsi. Berikut merupakan 11 prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh Mulyana. Yang pertama, komunikasi sebagai proses simbolik. Simbol atau lambang digunakan untuk menyampaikan makna yang disepakati oleh kelompok tertentu. Lalu ada simbol bersifat arbitrer, yaitu simbol yang tidak memiliki makna inherent dan bergantung pada persepsi individu dan kesepakatan kelompok. Yang kedua ada lambang sebagai bentuk tanda yang menyerupai ikon, indeks, dan simbol. Ikon merupakan tanda yang secara langsung menyerupai objeknya. Contohnya, gambar bola dunia dianggap sebagai ikon bumi karena memiliki kemiripan visual dengan bentuk bumi. Lalu, indeks adalah tanda yang berhubungan secara alami atau kausal dengan objeknya. Contohnya, mendung dianggap sebagai indeks hujan karena mendung sering mendahului turunnya hujan. Lalu ada simbol, adalah tanda yang maknanya bergantung pada kesepakatan sosial, tidak terkait langsung dengan objek yang diwakilinya. Misalnya, simbol merah bisa berarti bahaya dalam beberapa hal, tetapi bisa juga artinya keberuntungan di hal lainnya. Yang ketiga, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Setiap tindakan manusia, baik disengaja maupun tidak, dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi. Misalnya, orang yang duduk diam dan menatap lantai bisa ditafsirkan memiliki perasaan tertentu seperti sedih, bingung, ataupun marah, meskipun mereka tidak berniat untuk menyampaikan pesan. Hal ini menandakan bahwa komunikasi tidak selalu bersifat verbal, tetapi dapat terjadi melalui perilaku nonverbal yang diamati dan diinterpretasikan oleh orang lain. Yang keempat, dimensi isi dan hubungan dalam komunikasi. Dimensi isi berkaitan dengan apa yang dikatakan, yaitu pesan yang dikomunikasikan secara verbal. Misalnya, seseorang mengatakan, "Saya senang bertemu Anda," sebagai konten verbal yang jelas. Lalu ada dimensi hubungan, yaitu berkaitan dengan cara pesan itu disampaikan dan bagaimana hubungan antara pengirim dan penerima pesan. Contohnya, cara seseorang menyampaikan pesan dengan nada suara tertentu, ekspresi wajah, ataupun bahasa tubuh bisa menunjukkan bagaimana hubungan mereka, misalnya ramah, tegang, ataupun akrab. Dalam komunikasi, kedua dimensi ini bekerja secara simultan dan tidak dapat dipisahkan. Cara pesan disampaikan dapat mempengaruhi bagaimana makna pesan itu diterima. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi selalu terjadi dalam konteks tertentu yang mencakup ruang, tempat, dan waktu. Misalnya, cara berbicara di warung kopi mungkin lebih santai dan informal dibandingkan di lingkungan formal seperti kantor dan tempat ibadah. Waktu juga mempengaruhi bagaimana pesan dipahami. Misalnya, pesan yang disampaikan pada situasi darurat akan direspons berbeda dibandingkan pesan yang disampaikan dalam situasi yang tenang. 6. Komunikasi sebagai proses bersama atau interactional. Komunikasi bukan hanya tentang satu orang yang berbicara dan yang lain mendengar, melainkan sebuah proses timbal balik. Kedua belah pihak, baik pengirim maupun penerima, berperan aktif dalam menciptakan dan memahami pesan. Misalnya, dalam percakapan, baik pembicara maupun pendengar saling mempengaruhi dan bereaksi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan. 7. Komunikasi bersifat sistemik. Komunikasi dipengaruhi oleh sistem internal, yaitu nilai, sikap, dan pengalaman pribadi, sedangkan sistem eksternal, yaitu situasi, lokasi, dan konteks budaya. Misalnya, dalam percakapan antara dua orang, mereka dipengaruhi oleh norma sosial, nilai-nilai budaya, serta pengalaman pribadi masing-masing.
Sistem eksternal mencakup faktor-faktor di luar diri individu seperti tempat di mana komunikasi terjadi atau aturan sosial yang berlaku di lingkungan tersebut. Lalu ada sistem internal, yaitu mencakup faktor-faktor dalam diri individu seperti keyakinan, sikap, atau pemikiran yang mempengaruhi cara individu berkomunikasi. Lalu yang kedelapan, semakin dekat latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Komunikasi lebih efektif jika pihak-pihak yang berkomunikasi memiliki latar belakang sosial dan budaya yang mirip, karena mereka berbagi nilai-nilai, norma, dan persepsi yang sama. Sebaliknya, perbedaan budaya bisa menjadi penghalang dalam komunikasi. Misalnya, komunikasi antara orang dari satu daerah atau budaya yang sama akan lebih mudah dibandingkan dengan komunikasi antar budaya yang mungkin membutuhkan penyesuaian lebih banyak untuk memahami perbedaan nilai atau norma. 9. Komunikasi dinamis dan transaksional. Komunikasi adalah proses yang terus berlangsung dan berubah seiring waktu. Tidak ada titik awal atau akhir yang pasti, karena setiap komunikasi adalah bagian dari rangkaian interaksi yang lebih luas. Misalnya, dalam kelas, seorang dosen yang sedang mengajar tidak hanya menyampaikan informasi baru, tetapi juga terpengaruh oleh pengalaman mengajar sebelumnya, dan respon dari mahasiswanya akan mempengaruhi tindakan selanjutnya. Lalu yang ke-10, komunikasi bersifat irreversible. Sekali pesan disampaikan, ia tidak bisa dihapus atau dibatalkan. Pesan yang sudah dikirim akan terus ada dan mempengaruhi hubungan di masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, seseorang yang pernah berkata kasar kepada orang lain meskipun telah meminta maaf, efek emosional dan perkataan tersebut mungkin masih tersisa di pikiran penerima pesan. Dan yang terakhir, nomor 11, komunikasi bukan faktor utama dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi penting untuk menyelesaikan konflik atau masalah, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Faktor-faktor lain seperti tindakan nyata atau keputusan yang diambil setelah komunikasi juga berperan. Misalnya, meskipun kelompok sudah berkomunikasi dengan baik, jika anggota kelompok masih tidak disiplin atau misalnya selalu datang terlambat, maka komunikasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah disiplin tersebut. 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던